Всем привет! Video tadi merupakan video pernikahan antara Mbak Ambar yang merupakan warga negara Indonesia dengan Max, warga negara Rusia. Setelah menikah, Mbak Ambar mengikuti suaminya dan tinggal di Rusia, tepatnya di kota Saint Petersburg. Nah, selama libur Natal dan Tahun Baru ini, Mbak Ambar dan keluarga jalan-jalan nih ke Moskow. Selama di Moskow, mereka menginap di Hotel Hilton Leningradsky ini. Buat teman-teman yang belum tahu, hotel ini merupakan salah satu bangunan Seven Sisters yang terkenal di Rusia. Aku dapat kesempatan nih tanya-tanya langsung ke Mbak Ambar terkait proses pernikahan dan suka dukanya nikah sama orang Rusia. Jadi, kita langsung aja tanya ke Mbak Ambar. Всем привет. Halo teman-teman, terima kasih udah mampir lagi di Demono. Jadi kali ini aku bareng sama Mbak Ambar dan Mas Maxim. Jadi Mbak Ambar ini orang Indonesia dan Mas Maxim ini orang Rusia. Mbak Ambar nikah sama Mas Maxim, jadi kawin campur antara Indonesia dan Rusia. Dan saat ini udah ada 2 orang anak. Nah, di episode kali ini aku mau coba tanya-tanya nih ke Mbak Ambar sama Mas Maxim, gimana pernikahan 2 negara yang berbeda. Terus dari Mbak Ambar sendiri, gimana rasanya nikah sama orang Rusia. Sama mungkin nanti aku tanya sama Mbak Ambar, gimana kiat-kiatnya bisa dapetin bule Rusia. Jadi nanti buat teman-teman yang pengen nikah sama orang Rusia, jadi nanti mungkin bisa tanya-tanya ke Mbak Ambar. Ya mungkin nanti aku tanya ke Mbak Ambar dulu, nanti kalau misalkan masih ada yang kurang, mungkin nanti bisa langsung tanya ke Mbak Ambar. Oke. Sebelumnya Mbak Ambar, halo, apa kabar Mbak Ambar? Halo Mas Randy. Langsung привет, как дела? Хорошо. Tak, Mbak Ambar, boleh nggak ceritain gimana ceritanya pertama ketemu sama Mas Maxim? Kayak kalau misalnya aku sempat nyari di Mbak Ambar kan S1-nya itu di Indonesia. Iya. Mercu Buana kan ya? Iya. Nah, itu ya Vladimir nangis. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Sambil digendong juga nggak apa-apa. Hai. Maaf. Hai. 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 Ya lanjut Mas, nggak apa-apa. Ayo. Ya, boleh ceritain nggak Mbak, gimana pertama ketemu sama Mas Maxim? Kan satunya di Mercu ya, di Indonesia. Apa Mbak Ambar lanjut S2 di sini, atau kayak kerja di sini, atau gimana sampai pertama ketemu sama Mas Maxim? Jadi aku ketemu sama Max itu di Bali. Ah, di Bali. Ya. Jadi waktu itu si Max lagi liburan di Bali dan aku lagi bekerja di Bali. Terus aku kerjanya di daerah Denpasar waktu itu. Dan emang bener-bener pas itu kan aku habis putus sama yang mantan aku, jadi bener-bener lagi fokus mau kerja aja, nggak mau mikirin cowok dulu. Nggak taunya malah ketemu dia. Terus pas waktu di Bali itu aku ketemu sama Maxim 2 minggu, kita kayak hubungan intens gitu, kayak chat, jalan bareng kayak gitu. Abis itu ya udah dia ngomong katanya mau ngajak nikah. Tapi ini sih, waktu itu aku yang kayaknya nggak ini Nggak percaya. Ya nggak percaya, maksudnya diiyain aja pokoknya, iya aja. Paling nanti kalau balik ke Rusia udah lupa gitu, udah masing-masing gitu kan. Nggak taunya pas balik ke Rusia itu ternyata dia video callin aku sama keluarganya dia. Terus abis itu ya udah aku diajak ke Rusia. Jadi kenal bulan Februari, Maret, April aku diajak ke Rusia, dikenalin keluarga, terus dilamar di sini. Nah, waktu itu Mbak berarti udah bisa bahasa Rusia? Belum, nggak bisa bahasa Rusia. Komunikasi selama di pakai Bali? bahasa Inggris dan Google Translate. Oh iya, ini just for kayak info aja buat teman-teman nih. Cowok Rusia itu banyak mereka yang nggak bisa bahasa Inggris.
Nggak bisa bahasa Inggris. Orang Rusia. Jadi nanti kalau sama orang Rusia misalnya kalian pikir, oh bahasa Inggris aku nggak bagus, nanti gimana dong ini? Nggak, mereka tuh pakai bahasa Rusia bukan bahasa Inggris. Pakai bahasa Rusia ya. Kebanyakan. Udah Pak Anglis gitu ya Pak Ruski. Panglis. Tapi waktu di sana berarti memang sama sekali Maximnya juga ngobrolnya pakai bahasa Inggrisnya. Inggris ya Inggris terbata-bata, dan aku pun juga bahasa Rusia juga nggak ngerti, jadi ya komunikasinya ya ini aja Google Translate. Tapi sekarang dia udah bahasa Inggrisnya udah bagus. Lebih bagus dari yang waktu di Bali. Ya. Nah terus ketika di telepon tadi video call terus dibawa ke Rusia, sempet kayak ngerasa yakin nggak kayak ada keraguan nggak setelah dibawa ke sini? Masih ada keraguan nggak? Enggak, aku sebelum pergi ke Rusia itu kan emang kayak gimana ya, kayak cari tahu dulu ini orang siapa gitu. Ini orang siapa, terus ada aku punya temen dia di Singapura, terus temen aku minta kayak suruh kirim paspor, tapi paspor Maxim yang kayak lokal paspor, bukan yang internasionalnya ya. Terus dicek-cek sama dia, nggak ada data kriminal, nggak ada ini, ya udah, terus akhirnya oke lah, akhirnya aku ke Rusia. Terus ternyata ya orangnya nice. Waktu pertama ke Rusia itu sendiri atau sama ada sendiri Mbak? Ya. Dan sempat ketinggalan pesawat. Jadi aku kan itu kan kayak connecting flight ya. Jadi pas dari Jakarta ke Singapura, di Singapura itu dari Jakarta ke Singapurnya itu tuh udah pesawatnya tuh udah berapa menit gitu mau apa take off. Terus ya udah akhirnya lari-larian itu hampir ketinggalan. Tapi akhirnya ya udah bisa nyampe sini, tapi bagasi aku hilang sampai 1 bulan. Gara-gara ketinggalan pesawat ya? Iya. Itu Mbak ke Moskow atau langsung ke Peter? Enggak, ke Moskow. Ke Moskow dulu? Ya, terus kesininya waktu itu naik pesawat lagi. Naik pesawat lagi, berarti nyampe Moskow-nya pun belum ketemu sama Mas Maxim? Langsung dijemputnya di Moskow? Iya, dijemputnya. Kalau nggak bisa. Iya sih, benar. Itu tahun berapa Mbak? Tahun 2017. 2017? Nikah 2018. Berarti proses dari pertama datang ke Moskow kira-kira setahun berarti ya? Itu karena proses 6 bulan. Jadi itu karena proses ininya. Ya begini. Sudah. Karena proses dokumennya. Proses dokumennya. Ya, jadi kalau menikah dengan warga negara asing itu kan emang dokumennya ribet banget ya. Jadi emang harus bolak-balik. Waktu itu aja untuk ngurus dokumen-dokumen itu dalam waktu 1 tahun harus 5 kali bolak-balik. Indonesia Rusia? Iya. Seribet itu Mbak? Iya, itu kan waktu itu harus kayak nama aja nih, misalnya nama itu kan di sini wajib family name, harus ada wajib family name. Kan nama di Indonesia nggak ada family name kan, jadi itu aja jadi masalah. Terus abis itu pokoknya udah mau angkat tangan dia dulu itu sebenarnya. Dari Maxim sendiri atau keluarga Maxim waktu tahu prosesnya ribet kayak gitu? Kalau dia nggak tahu gimana. Oh, yang ngurusin kan Mbak ya soalnya. Iya, kalau di sini kan nikah gampang. Kalau misalnya dari Rusianya sebenarnya gampang, cuma dari Indonesianya. Dia cuma paspor doang nikah ke itunya, ke zaknya itu. Dan waktu awal aku kesini itu dipikirnya si Max itu kita bisa nikah, aku cuma paspor aja bawa gitu. Karena kalau di sini paspor aja ya. Yang penting paspor aja, nggak ada izin orang tua apa segala macam. Ternyata di Indonesia kan harus ada surat-surat apa, keterangan single apa itu. Nah itu memang ribet ya. Sampai nangis dulu, sampai aku bilang ya udah batal nikah aja, nggak mau. Tapi dia yang ini sih yang kayak semangatin dan support. Berarti memang niatnya kelihatan saat itu, Mbak. Kayak kan kalau misalkan emang nggak sungguh-sungguh pasti kayak ya udahlah, ketika ngelihat udah ribet banget kan perizinan dan lain-lainnya. Tapi kalau misalkan dari keluarga Maximnya sama keluarga Mbaknya ketika nikah itu ada culture shock yang kelihatan banget gitu, Mbak, yang paling ngena, yang sampai sekarang mungkin masih kayak kok nikah sama orang Rusia kayak gini ya gitu. Aku ya, kalau untuk dari akunya tuh, kalau dulu aku kalau dari keluarga sempet yang dikatain, emang di Indonesia tuh nggak ada cowok apa gitu.
sampai cari sampai jauh-jauh gitu. Terus itu yang pertama. Terus kalau dari aku culture shocknya itu kalau sampai sekarang orang Rusia kalau ngomong kenceng kan. Ya. Ya, kayak orang bentak-bentak marah. gitu. Ya. Aku berapa kali dia teleponan tuh sama temennya kayak aku selalu tanya, kamu lagi marah-marah? Enggak. enggak marah-marah katanya gitu. Terus abis itu kalau orang Rusia itu kan kalau ngobrol sama orang tua, kalau orang Indonesia itu kan kayak matanya gitu. Kalau orang Rusia itu anak kecil aja mata tatapan ya. Nah itu terus apalagi ya, untuk makanan juga shock banget. Iya sih. Waktu pertama kesini juga kalau misalkan nggak ada makanan Indonesia mungkin agak susah sih makannya. Makanannya di sini kan tahu sendiri kayak rasanya tuh hambar gitu loh. Iya. Terus paling yang apa namanya? Yang bisa masuk kayak sasli. Benar. Oke. Plov, saslik kayak gitu ya. Kalau dari Mas Maxim atau keluarganya pernah Mbak masakin masakan Indonesia nggak? Oh sering. Mereka suka? Suka banget. Iya sih. Ya, kayak bakwan jagung itu kesukaan banget. Abis itu rendang. Terus aku pernah masakin sate juga. Kayaknya hampir semua masakan Indonesia pernah. Dan mereka suka? Suka banget masakan Indonesia. Nah, kira-kira ada lagi nggak Pak selain itu yang membuat Mbak tuh ngerasa kok kayak gini gitu, yang masih kerasa culture shock-nya gitu? Orang Rusia itu jarang senyum, hampir nggak pernah senyum kecuali sama yang orang yang mereka kenal gitu. Jadi mukanya tuh ya kayak orang marah, terus abis itu sama jarang senyum. Tapi mereka itu sebenarnya baik-baik, dan kalau udah kenal tuh yang kayak ngobrol dan bisa ngobrolnya tuh panjang banget. Kalau udah kenal? Iya, kalau udah kenal ngobrol panjang lebar, terus abis itu biasa kayak diundang ke rumahnya, terus abis itu nanti kayak bikin saslik itu kayak sate Rusia gitu, terus nanti minum vodka. Nah itu ngobrol panjang lebar bisa sampai berhari-hari. Tapi kalau misalnya belum kenal sama sekali akan jutek, bukan jutek sih ya, nggak senyum. Mukanya gitu. Emang mukanya nggak senyum. Iya, mukanya emang gitu. Jadi kalau sama orang Rusia, terus kalau ke Rusia kalian ke kayak toko gitu ya, kayak toko atau supermarket, minimarket. Kalau di Indonesia Indomaret gitu kan orangnya senyum. Iya, dan dilayani kalau di Indonesia kan. Iya, kalau di sini kayak misalnya enggak. Selamat siang gitu, Iya. selamat datang di Alfamart atau di Indomaret gitu kan. Kalau di sini kan langsung dikasih itunya aja suruh masukin sendiri kan. Iya. Barangnya suruh ngambilin, masuk ke sini ke Sendiri. paket ya, ke plastik. Kalau misalnya di Indonesia kan dilayani sampai selesai kan. Iya. Iya sih, benar. Tapi kalau misalnya Mas Max waktu pertama ketemu kayak gitu juga? Sama kayak gitu juga, nggak ada senyum-senyumnya, nggak ada yang kayak apa sih ya kayak gitu. Orang Rusia malah dia sama temennya malah tanya, kok orang Indonesia tuh senyum. Gampang senyum. Terus kalau orang Rusia kan dia nggak pernah senyum, mukanya jutek, tapi beneran kalau udah kenal itu baik banget orang Rusia itu. Berarti kalau misalkan sebenarnya emang nggak jutek kan, kalau misalkan orang luar kan mikirnya orang Rusia itu dingin, orang Rusia itu jutek, nggak pernah senyum. Tapi memang sebenarnya ya kalau nggak kenal ngapain senyum, logisnya gitu kan. Sebenarnya mereka itu logisnya bener. gitu. Iya, logisnya. Ya kalau lu nggak kenal ngapain lu senyum ke orangnya nggak kenal. Iya. Kalau misalnya udah kenal baru lalu senyum, atau lu berjabat tangan atau lu ngobrol gitu. Iya. Sebenarnya mungkin logis mereka situ sebenarnya. Benar. Cuma mungkin di kita aja yang terlalu gampang senyum gitu kan ke Iya. orang-orang. Kalau orang Asia kan biasa senyum. Iya, orang Asia tuh kenal, emang- cepet kenal. Terus orang Rusia kan juga temennya kan cuma 1-2 temen. Kalau dia bilang temen itu yang benar-benar best friend gitu loh. Oke. Cuman kalau orang Indonesia kan Temennya banyak, ya. Tapi bahkan mungkin nggak punya satupun temen yang bener-bener temen. Iya, kalau orang Kayak temennya Rusia, banyak, iya. tapi nggak punya satupun yang bener-bener temen. Kalau orang Rusia temennya sedikit, tapi bener-bener temen. benar-benar teman yang tahu semuanya kayak gitu. Lebih menarik sih sebenarnya yang kayak gitu Iya. ya. Anti fake club. Iya. Mas Maxim, какая любимая индонезийский еда для вам? Папа, все, я убираю. Sate. Sate? Oh, вы нравится сате? Какая сате? Курица? Spicy? Вы нравится spicy? Острый? Sambal
Sambal. А, самбал тоже? Ой, круто. А вы нравится острый? А другие? Сате, самбал, Bakwan, Krab. краб. А, rendang не нравится? rendang, Дай. No, rendang. No. Нет? nut. Ну так, какое другие блюда? Чистый. Крупук. Крупок тоже. Чипсы? Чипсы? Чистый, да, молодец. Чипсы, да? Справился. Евгений, нравится чипсы? Да. Да. А есть другие? Суп это баван, да? Суп? Sup, bakwan, Виз это... lasnya. Овощи? Нет. Виз митбол. Ah, bakso. А, баксо. А, да. Bakwan fried. Баксо. Баксо. Круто. Баксо острый тоже, да? Ну, сам виз самбал, да. Duit sama. Kruto, спасибо, Maksim. Jadi ternyata orang Rusia juga ada yang suka pedas. Tadi suka bakso, suka sambal. Karena kalau misalkan di sini kita tuh sebenarnya makan jarang banget ada yang pedes gitu. Ya kan, jarang banget kan. Kayak kita kalau misalkan makan di restoran atau kayak tempat makan tuh kita harus bawa bon cabai sendiri gitu, harus bawa sambal sendiri karena ya di sini nggak ada pedes-pedesnya. Bahkan KFC yang Austria pun di sini nggak Austria gitu, nggak ada Austrianya sama sekali. Makanya pas Max bilang suka pedes kayak mes gitu. Dan dia tiap hari harus ada sambal. Tiap hari di rumah harus ada sambal. Iya. Dia udah lebih Indonesia dari aku. Kalau aku kan nggak suka pedes, dia nggak yang pedes banget gitu. Kalau dia udah Yang udah suka levelnya harus udah pedes. Nggak tahu. Awalnya kan cuma nyobain aja di Indonesia kan. Lama-lama dia yang lebih suka pedes daripada aku. Berarti memang udah Indonesia banget nih Iya, kayaknya. udah lebih Indonesia dari aku untuk masalah makanan. Tapi terakhir Maxim sama Mbak atau mungkin sama anak-anak pernah ke Indonesia lagi nggak, Pak? Februari tahun lalu. Februari. Tahun lalu. Oh, berarti waktu belum ada Vladimir ya? Baru Masih ini. sama Eugene aja ya? Iya. Itu ke Bali lagi? Bali pasti ya ke Bali. Ini nanti tahun depan mau ke sana lagi. Tahun depan? Iya. Mau ke Indonesia lah. Tahun depan masih belum tahu tapi 2023? 2023 ya. Bulannya masih belum Masih tahu. belum tahu. Heeh. Kamu mau ke Bali? Nah, mungkin kalau misalnya tadi kan udah kita ngomongin masalah Mbak ketemu, kita udah ngomongin kira-kira culture shock-nya kayak gimana, lebih ke makanan sama the way mereka ngomong ya. Iya. Sebenarnya kalau misalkan the way mereka ngomong di Indonesia mungkin kayak mirip orang Batak. Medan, ya Iya, orang Batak kan. Itu kalau ngomong kayak orang marah-marah gitu. Cuman aku sampai sekarang pun kalau dia teleponan sama temen atau dia ngomong gitu, aku yang kayak masih hati aku masih kayak Belum gimana sih. gitu. Iya belum. Soalnya kan ini kayak kenceng banget gitu kan ngomongnya tuh yang kayak bukan kenceng, kalau kenceng aja nggak apa-apa, ada penekanan gitu Iya. loh. Jadi kayak orang marah, makanya kalau orang nggak tahu kalau di Indonesia kan dikira marah. Nggak taunya enggak, mereka ngobrol biasa dan teman-teman dia juga sama kalau ngomong gitu semua. Tapi emang the way mereka ngomong kayak gitu sih, Mbak ya. Kayak Iya. mau nggak mau ya kita harus menyesuaikan. Nah, kalau misalkan teman-teman di Indonesia kan kayak sekarang tuh orang-orang di Indonesia apalagi yang nggak cewek doang sih, cowok cewek kayak ketika ngelihat bule, ketika ngelihat orang luar, ketika ngelihat apalagi yang putih-putih gitu. Orang Rusia kan kulitnya bagus-bagus ya, Pak? Iya, Kayak putih. waktu pertama aku datang ke sini, kalau misalnya ngelihat orang Amerika, orang Eropa Barat tuh putihnya tuh putih bintik-bintik kan. Iya, iya. Nah, kalau misalkan Kalau orang Rusia kan putihnya tuh cakep. putih bersih gitu, putih bagus gitu. Nah, kalau misalnya untuk orang-orang Indonesia yang kayak pengen nikah atau pengen memperbaiki keturunan, nikah sama orang Rusia, Jangan gitu lah. Kan orang Indonesia juga cakep-cakep. cakep. Itu ada apa ya, Mbak? Ada the way khusus nggak sih, Pak? Ada kayak atau apa sih yang mereka senengin tuh apa gitu? Kalau sebenarnya mau Rusia mau Indonesia sama aja sih. Maksudnya kayak apa ya? Ya cowok Rusia sama cowok Indonesia menurutku hampir sama sih mereka. Jadi itu tergantung kayak pribadinya aja sih.
Jadi kalau untuk apa kiatnya untuk dapetin bule gimana, aku nggak bisa jawab. Iya, benar. Karena kan itu selera ya. Benar. Misalnya aku kasih tahu kamu harus begini, ternyata si bulenya seleranya bukan Beda ya, benar. Cuman kalau di Rusia, Kalau in general mungkin Mbak, cowok Rusia yang udah kan ada kita di Indonesia tuh di sini tuh ada grup yang ada orang-orang Indonesia yang kawin campur sama orang Rusia ya. Nah kalau misalnya in general mungkin dari cowok Rusia itu ada yang kelihatan banget gak? Kayak misalkan kulitnya gitu, sukanya sama ya mungkin warna kulit atau mungkin sama personality yang kayak gimana gitu. Secara general ada nggak? Di grup kawin campur sendiri juga ada yang menikah sama Chinese kan putih juga. Iya benar. Iya, makanya itu tergantung selera. Kalau untuk Atau lebih mungkin ke personality kali Mbak ya? personality iya mungkin. Karena kalau misalkan Max pernah bilang katanya kalau cewek Rusia itu agak susah diatur. ya Lebih kayak maunya tuh jadi alpha. ya benar-benar karena kan cewek-cewek di sini kan independen kan Mbak, mandiri, Iya. terus pengen kayak kalau misalnya punya anak, aku nggak tahu ini valid atau enggak, tapi kalau misalnya punya anak mereka kayak nggak mau yang ngurus sendiri gitu-gitu. Oh itu aku juga ya nggak mau. Enak Iya aja. sih. Bikinnya bareng, apanya bareng, masa ngurusnya sendiri. Enggak sih, maksudnya kayak lebih ya itu tadi pengen jadi nggak pengen ya bukan diatur, lebih kayak kalau di Indonesia kan mungkin suami tuh imam, suami Iya, tuh iya, kayak kepala gitu keluarga kan. Nah, kalau misalkan cewek sini kayaknya pengennya setara gitu, kayaknya Iya. nggak mau di belakang suaminya gitu, pengennya setara, mungkin malah lebih dominan bisa Iya. jadi kan. Itu sekarang juga terjadi di Indonesia juga kayak gitu masalah. Jadi di Indonesia sama di Rusia hampir sama sih. Mirip-mirip untuk sekarang ya. Cuman kalau yang untuk cewek-cewek Rusia zaman dulu misalnya kayak angkatannya mamanya Maxim gitu, orang-orangnya sama laki-laki itu tunduk banget gitu. Oh, Jadi mereka oke. kayak laki-laki Rusia, laki-laki Indonesia yang sekarang sih ya, kayaknya mereka kayak rindu sosok-sosok wanita yang kayak gitu lagi. Iya, Dan sekarang itu udah iya. jarang banget kan ditemui cewek seperti itu. Benar. Kayak yang mengayomi gitu. Maksudnya kayak suami mungkin pas lagi di luar kerja atau pas lagi keadaan biasa mungkin jadi sosok yang imam atau sosok pemimpin. Tapi kadang suami juga ada momen-momen tertentu yang bisa jadi dimanja Iya, kayak gitu terus kan. kalau Mbak. pulang kerja kan biasa misalnya orang nggak ada pembantu kan kalau di Rusia, terus baru pulang kerja capek jangan langsung dikasih anak atau apa gitu, terus ya kita harus belajar masak lah apa Iya. aja. Laki-laki kan yang penting perutnya, kalau Betul. perutnya kenyang kan bisa mikir. Gitu tuh. Cuman kan cewek-cewek sekarang itu kebanyakan nggak mau masak, nggak mau Pengennya terima beres aja, ada online, pesan online gitu-gitu. Iya. Pengen serba instan sebenarnya kan. Sebenarnya nggak masalah juga seperti itu, cuman ada kalanya laki-laki itu sifat laki-laki kan gimana ya, maunya tuh dilayani. Iya. Itu udah sifat dasarnya laki-laki. Benar. Jadi ya sebisa mungkin kalau mau suami ya sayang sama kita ya mau bule atau Indonesia dilayani dengan baik gitu. Sebenarnya sama aja ya, Sama treatnya aja. sebenarnya sama aja. Iya. Bahkan Maximnya sendiri bilang, Maxnya sendiri bilang kalau misalkan cewek Rusia, ya itu lebih kayak pengen jadi alpha. Jadi kalau misalkan Max waktu saat itu mikirnya cewek Indonesia lebih mengayomi, lebih keibuan. Iya, tapi padahal waktu aku di Indonesia, waktu sama mantan-mantan aku dulu, aku yang alpha. Tapi sama dia, makanya kenapa salah satu aku menikah sama dia, ada rasa takut juga sama dia gitu loh. Bukan takut sih, kayak ada respect gitu. Ada misalnya kalau kamu jangan begini gitu, aku nurut. Nah ini aneh, nggak Sebelum-sebelumnya nggak pernah. Sebelum-sebelumnya itu ngomongnya lebih kenceng aku. Kalau dia ngomongnya lebih kencang, aku pikir dulu kayak berani bentak aku, enggak, ternyata emang Ngomongnya seperti itu. Ya, dah sudah. Нет. Нет, не хочу. Не хочу. Что потерял? Давай, иди сюда. Так, Что там? Telepon. Телефон. Нет. telepon. Вот смотри, Телефон. какая у тебя игра. Давай играть. Jadi karena Vladimir tadi nangis, anak yang paling kecil yang Mbak Ambar nangis, aku berdua doang sama Mas Maxim. Dah sudah. Tak, ну, почему
Mbak Ambar, nu для нас, иностранный, русская девушка, это очень красивая. Ну так, ну, Mbak Ambar тоже красивая. Ну, почему Mbak Ambar, почему не русская девушка для Зена, да? Да, для Зена. In Bali was only Indonesian. Почему It's Ambar? not from one day decide. This is the relationship. Few months after this, we feel each other like apa? Rahasia. Ну, да, нормально, по-русски тоже. We like each other, but not from first day, but later much, and Much bigger after day after day. Понял. married. Until married. Until now? Да. Ну, show pasiva. Teman-teman, jadi itu tadi kira-kira monolog episode kali ini. Karena Mbak Ambarnya masih nenangin Maxim. Oke. Kita tutup dulu. Nenangin Vladimir. Maxim masih ini. Masih nenangin Vladimir, karena Vladimirnya tadi masih nangis. Kita tutup dulu monolog episode kali ini sampai di sini. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi, nanti aku taruh Instagramnya Mbak Ambar di kolom komentar. Nanti teman-teman tanya aja ke Mbak Ambar secara langsung. Aku udah minta izin ke Mbak Ambar, jadi udah diperbolehkan nanya langsung. Pokoknya kalau misalkan mau nanya mungkin persyaratannya nikah sama orang Rusia kayak gimana, betapa ribetnya, terus apa aja mungkin biaya yang dikeluarkan gitu, nanti bisa tanya langsung ke Mbak Ambar. Terima kasih teman-teman udah nonton. Pokoknya jangan lupa like, komen videonya, subscribe yang belum, dan share ke teman-temannya yang lain. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terus ya. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Давай. Громко. Давай. Jangan lupa. Jangan lupa. Давай. Скажи. Jangan lupa.